Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel, dan ini bukan review. Oke, ini adalah video pertama gua di tahun 2021. Iya, gua tahu ini telat banget. Ini udah mau masuk bulan Maret. Udah tanggal 21 Februari ya ketika gua rekam video ini. Jadi gue terakhir bikin video tuh kalau nggak salah bulan Desember gitu ya, kalau nggak salah. Dan ya itu udah lama banget. Ya karena emang ada beberapa aktivitas yang harus gue kerjain di dunia nyata, jadi YouTube agak kurang terurus nih. Dan kemarin juga gue sempat ada kena insiden dikit, gue jatuh dari motor, jadilah gue baru sempat bikin video sekarang gitu. Dan di bukan review kali ini gue mau ngomongin soal ini, Vivo X50 Pro, handphone termahal Vivo yang sampai saat ini resmi ya. Jadi gue nggak tahu nantinya X60 Pro atau ya X60 series itu akan masuk ke Indonesia secara resmi atau enggak, tapi untuk sampai saat ini Vivo X50 Pro ini jadi HP termahal Vivo yang masuk resmi di Indonesia. Dan ini sempat jadi daily driver gue selama sebulan kurang lebih, tapi akhirnya gue pensiunkan. Dan ya ketika video ini tayang, handphone ini harusnya udah ada di Tokopedia gue untuk gue jual. Kenapa gue batal menjadikan handphone ini jadi daily driver, nanti kalian akan tahu alasannya di video ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru dari gue, kalian langsung dapat update pemberitahuannya. Jadi ini dia boxnya X50 Pro, depannya kayak gini. Ya kayak gini, ada tulisan X50 Pro di sini. Kenapa gue tahu? Karena ini tulisannya bisa keraba nih, X50 Pro. Terus ini di belakang ini ada kayak detail dari handphonenya. Ini warna alpha gray ya, warna alpha gray. Dan ini kotaknya menurut gue unik karena bentuknya persegi kayak gini. Biasanya kok kotak HP itu kan persegi panjang ya, ini persegi kayak kotak nasi box gitu kalau kata gue. Kayak kotak nasi box gitu. Terus oh ya, ngomongin soal harga, ketika video ini gue bikin, harga barunya itu di sekitar 7,5 atau 7,6 jutaan atau 7,7 ya, sekitar segitu. Barunya waktu pertama kali rilis itu harganya 9.999.000 ya, atau 10 juta kurang 1.000, 1.000-nya bisa buat parkir itu. Sekarang udah turun harga jadi 7,5 jutaan. Dan ya kita langsung buka aja, lihat dalamnya. Oke, nah ini di sebelah sini ada handphonenya. Gua kalau naruh handphone di kotak atau mau ngejual lagi tuh rapi ya. Jadi gua bikin gimana kayak waktu barunya gitu. Ini masih plastiknya juga masih ada. Terus ini, nah ini kayak tempatnya gitu. Di sebelah sini, nah ini ada buku petunjuk, ada ya kitab-kitaban. Terus ini ada casing bawaan yang gue nggak pernah pakai. Terus ini ada kabel data. Nih kabel datanya ada di dalam kotak kayak gini. Terus di sebelah sini ada charger yang support sampai 33 watt. Ini kepala chargernya kayak gini. Oh ya, tadi kabel datanya udah USB Type-C ya. Terus ini ada headset atau earphone bawaan. Earphone bawaannya begini. Ada di dalamnya juga ada earpiece cadangan gitu. Tapi ini juga nggak pernah gue pakai juga. Dan ini ada, nah ini kecil begini nih, ini adalah converter dari USB Type-C ke 3,5 mm headphone jack.
Kenapa ada beginian? Karena dia udah nggak punya headphone jack, sayang sekali. Tapi untung dikasih si adapter ini, jadi nggak perlu nyari-nyari adapter lagi. Ya kayak gini isi kotaknya kurang lebih. Terus nah ini handphonenya kayak gini. Nah, kita rapiin dulu kotaknya. Nah handphonenya kayak gini. Nah ini bodinya kaca ya, depan belakang kaca. Terus bodi sampingnya ini kalau gua nggak salah sih ini aluminium ya, logam metal. Dan kita lihat dulu sisi persisinya. Di depan ini ada layar 6,56 inch Full HD, udah AMOLED 90 Hz dan udah support HDR10 Plus juga. Di atas ini cuma ada noise cancelling microphone. Di bawah sini ada ini tempat SIM card ya, slot SIM card yang dia cuma bisa nampung 2 SIM card doang tanpa bisa support memory card ya. Tapi itu nggak masalah karena ini memori internalnya udah gede. Di sini ada USB Type C, di sini ada speaker. Di sebelah kiri ini nggak ada apa-apa. Dan di sebelah kanan ada tombol power sama volume rocker. Terus di belakang, nah ini nih, ini ada kamera 4 buah kamera. Di sini ada flash dan ya kayak gitu. Dan ini kameranya ini salah satu fitur yang istimewa dari handphone ini karena dia punya gimbal stabilization. Apa itu nanti gua bahas. Gitu. Dan buat ngomongin performanya, gua nyalain dulu handphonenya. Tunggu ya. Oke, ini handphonenya udah gue hidupin, udah gue nyalain. Nah, performa fingerprintnya ya kayak gini. Ini under display fingerprintnya. Cukup cepat, oke. Dan dia juga support face unlock sebenarnya, cuman nggak gue pasang, gue cuma pakai fingerprint aja. Nah, sebelum ngomongin performanya lebih jauh, kita bahas spesifikasinya dulu. Ini handphone Vivo X50 Pro ini pakai chipset Snapdragon 765G yang udah support 5G. Ya, chipset handphone ini udah support 5G. Jadi feature proof sih menurut gua. Walaupun kita nggak tahu sebenarnya 5G ini masuk ke Indonesia kapan, tapi ya paling nggak kalau 5G udah masuk, handphone ini kepake lah. Dan dari segi performa 765G ini mirip-mirip sama Snapdragon 845 menurut gue. Jadi dia nggak mid-range amat lah, masih ada rasa-rasa flagshipnya gitu. Terus handphone ini pakai RAM 8GB dan memori internalnya 256GB, tapi sayangnya nggak bisa di-expand pakai memory card ya. Soal layar tadi gue udah bahas, AMOLED 6,56 inch Full HD dan 90 Hz ya, udah support HDR10 Plus juga. Dan karena layar udah AMOLED, makanya tadi fingerprintnya dia under display gitu. Terus untuk kameranya ini ada 4 kamera. Kamera utamanya 48 megapiksel yang udah support gimbal stabilization yang nanti hasilnya akan kita lihat. Terus kamera ada telefoto juga, periscope telefoto 5 kali optical zoom. Terus ada kamera 13 megapiksel itu portrait dan dia support 2 kali optical zoom di situ. Dan kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Terus kamera depannya 32 megapiksel. Dan ini punya baterai 4315 mAh yang support quick charge 30 sampai 33 watt ya. Itu nge-charge-nya cepet sih asli. Kayak gua nge-charge itu paling ya cuma makan waktu 45 menit sampai 1 jam lah. Itu cepat banget sih. Dan daya tahan baterainya juga menurut gua oke banget. Seharian itu bisa tahan, bahkan kalau gua cuma connect wifi doang gitu kayak di rumah, itu bisa tahan 1,5 hari dengan pemakaian ala gua yang pakai YouTubean, nonton YouTube gitu, terus sosial media aktif semua, dan ya pemakaian kayak gitu, buka-buka toko online segala macem, itu tahan sehari bahkan kadang-kadang lebih. Dan di bagian persensoran HP ini juga lengkap, ada
gyroscope juga ada, Bluetooth 5.1, dan ya sebagai kodratnya HP di atas 7 jutaan atau di atas, ya pokoknya HP-HP harga-harga segitu, handphone ini udah ada NFC-nya. Ya kebangetan aja sih kalau udah beli mahal-mahal tapi nggak ada NFC-nya. Dan ini Android-nya udah Android 11, tapi sayangnya Vantage UI-nya masih Vantage UI 10.5 ya. Jadi belum Vantage UI 11. Oh ya, buat yang belum tahu, Vantage UI itu UI bawaan dari Vivo. Gitu. Dan gua nggak tahu ini bakal dapat Origin OS apa enggak. Itu gua nggak tahu. Gitu. Dan kan dari cerita-cerita gua tadi, ini speknya asik ya. Speknya asik banget. Gua akui memang sebenarnya enak pakai handphone ini, tapi kenapa gagal gua jadiin daily driver? Karena aksesibilitasnya. Jadi ketika gua pakai talkback, ada beberapa hal yang menurut gua cukup ngeganggu. Contohnya ini. Misalkan gua mau masukin pin, misalkan pas awal hidup gitu kan, handphonenya kan dia minta pin tuh pasti. Nah, sini kan. Nah, ini dia minta pin. Cuman yang jadi masalah kalau di handphone lain kan pinnya kebaca ya ketika kita masukin pin. Di sini enggak. Nah. Ini ya, misalnya nih. Nih, gua udah raba-raba nih pinnya enggak kebaca nih. Tuh. Ketika ditekan baru dia kebaca. Jadi rawan salah gitu loh. Nah, satu itu mengganggu sih menurut gua. Terus bagian sini nih bagian nah bagian ini kan tombol-tombol kayak wifi. Ini wifi kebaca nih di sini dia bilang, tapi di sampingnya ada apa? Nah, diam. Ini padahal harusnya data seluler, dia nggak kebaca. Ini hotspot kebaca. Nah, ini sampingnya apa gue nggak tahu. Ini gue juga nggak tahu. Nah, biar dia kebaca, kita harus seret ke bawah lagi, masuk ke quick setting. Nah, ini baru kebaca deh, jaringan data, hotspot, getar, center. Ini baru kebaca, tapi di bagian yang awal tadi ketika dia tampil di notifikasi ini dia nggak kebaca. Nah, itu aksesibilitasnya yang agak ganggu menurut gue. Terus di bagian ini nih, di bagian layar aplikasinya ini, kadang-kadang si talkback-nya ini bacanya ngaco. Misalnya nih ya. Ini bener nih. Coba kita scroll ke bawah. Nah, ini masih bener. Nah, ada suatu ketika kalau misalkan kita udah lama dipakai, ini dia ngaco bacanya. Jadi misalkan ikonnya Instagram tiba-tiba dia bacanya Facebook, atau ikonnya apa dia bacanya apa, pokoknya ngawur gitu bacanya. Sebenarnya ini bisa diatasi dengan install launcher pihak ketiga, cuman kan agak males juga gitu nginstal-nginstalnya. Gue lebih, selama launcher bawaannya enak, gue akan pakai launcher bawaan gitu loh. Nah, ini contohnya nih. Ini Maps. Sampingnya Maps ini apa gue nggak tahu, tapi dia bacanya browser. Harusnya ini browser itu kan harusnya di atas ya, di huruf B gitu kan. Nah, ini coba kita klik apa yang dia buka nih, browser. Nah, mode anak-anak, kids mode. Kan ngaco ya, itu sih yang kurang dari si Vantage UI atau Vantage UI apa sih gue ngomong. Ini yang kurang dari Vantage OS 10.5 gitu. Tapi di Vantage OS 11 dia udah diperbaiki sih. Gua ada nyoba di V20 SE, itu aksesibilitasnya jauh lebih baik. Mungkin nanti akan kita bahas di video yang berbeda kali ya. Nah, kayak gitu. Itu alasan kenapa handphone ini gagal jadi daily driver gua. Gitu. Padahal ya dari performanya enak banget. Untuk main game juga ini enak. Waktu itu sempat ada di tes main Genshin Impact, itu katanya game yang paling berat yang ada saat ini ya. Gue nggak tahu sih itu paling berat apa enggak, tapi katanya itu berat sih. Ada tes, nanti di sini juga akan ditampilkan hasil tesnya.
Dia grafik bawaannya itu low, 30 fps, tapi bisa disetting ke 60 fps juga, dan masih playable, masih enak dimaininnya. Dan untuk dimainin untuk main Genshin Impact ini suhunya nggak panas ya, enak untuk main Genshin Impact ini. Dia nggak panas dan nggak ada frame drop atau apa segala macem, aman. Dan untuk main setengah jam itu baterainya kurang lebih berkurang 11%, jadi ya masih cukup irit lah. Dan sebagai penutup video ini akan gue tampilkan hasil foto dan video yang sempat diambil pakai handphone ini gitu. Walaupun nggak banyak sih, tapi ada lah hasil fotonya gue tampilin. Gue nggak bisa jelasin hasil fotonya bagus atau gimana, gue nggak tahu. Kalian bisa nilai sendiri nanti ketika kalian nonton hasil foto dan videonya. Dan ya segitu aja, bukan review dari Vivo X50 Pro. Ya sekali lagi ini bukan review, jadi kalian jangan berharap sesuatu yang detail dari sini. Ini hanyalah pengalaman gue ketika gue pakai si handphone ini selama beberapa waktu. Oke, like aja kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Dan sebagai penutup, ayo kita lihat hasil foto dan video dari Vivo X50 Pro ini. Yuk.